Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba lagi bahas seputar dengan bidang pertanian. Untuk pembahasan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan pengolahan tanah. Nah, oke teman-teman, pengolahan tanah ini merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh seorang petani pada umumnya, di mana hal ini dilakukan pada awal sebelum dilakukan proses penanaman. Nah, tentunya yang namanya pengolahan tanah ini merupakan suatu hal yang memang mesti dilakukan begitu, di mana hal ini bertujuan agar bisa mengkondisikan tanah agar tanah bisa lebih gembur, sehingga dalam proses penanaman pertumbuhan kecambah ataupun akar bisa tumbuh dengan lebih mudah. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan coba tampilkan beberapa bedengan ataupun hasil pengolahan tanah yang sudah saya lakukan, dan nanti kita akan coba jelaskan daripada awal proses dari pengolahan, kemudian pembentukan bedengan, dan juga pembuatan drainase. Nah, kita akan lihat ini hasil dari olahan tanah yang saya buat. Nah, oke teman-teman, jadi ini merupakan beberapa bedengan yang sudah saya lakukan pengolahan tanah. Ya, jadi hal yang mesti dilakukan pertama yaitu kita melakukan pembersihan daripada gulma ataupun seperti rumput. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembersihan gulma, kita bisa melakukan pengolahan tanah. Ini dengan melakukan penggemburan. Biasanya bisa menggunakan alat modern saat ini seperti traktor ataupun lain sebagainya, ataupun dengan menggunakan seperti peralatan konvensional yang bisa digunakan seperti cangkul. Nah, itu bisa kita gunakan untuk melakukan pengolahan tanah ini. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengolahan, kita bisa bentuk bedengan ya. Bedengan sesuai dengan ukuran kita masing-masing, keinginan kita masing-masing, sesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita tanam. Insya Allah kalau untuk tanaman kita pada kali ini akan kita tanam kangkung dan juga tanaman bayam. Nah, dalam pembentukan bedengan perlu diperhatikan dalam pembuatan drainase. Nah, drainase itu adalah berupa tempat aliran daripada air nantinya. Nah, pemisah antara bedengan, nah ini biasa disebut sebagai drainase, agar nanti air tidak banjir gitu ya di bedengan kita, sehingga ada tempat pengairan air untuk dialirkan gitu. Nah, setelah kita bentuk, kita di sini bisa menggunakan pupuk tambahan. Ya, ini seperti saya menggunakan pupuk kapur dolomit. Pupuk kapur dolomitnya itu seperti ini. Untuk cara pemakaian kapur dolomit, kita bisa menaburkannya di atas bedengan, dan hasil penaburannya itu seperti ini. Kemudian setelah ditaburnya kapur dolomit, kita bisa biarkan terlebih dahulu selama 1 atau 2 minggu. Nah, setelah itu baru kita bisa memberikan pupuk kandang di bedengan kita. Nah, kemudian setelah kita berikan pupuk kandang, kita bisa lakukan kembali pengolahan tanah agar kapur dolomit dan juga pupuk kandang bisa tercampur dengan baik di bedengan yang telah kita buat. Kemudian bisa kita biarkan selama kurang lebih 3-7 hari. Setelah itu bisa kita lakukan penanaman. Nah, oke, itu teman-teman, jadi penjelasan sedikit terkait dengan pengolahan tanah dan pembentukan bedengan dan juga pembuatan drainase, dan bagaimana cara sebelum dilakukannya penanaman, hal yang mesti dilakukan terhadap bedengan kita. Nah, semoga ini bermanfaat, dan kelanjutannya nanti kita akan sampaikan di video selanjutnya terkait dengan progres daripada hasil tanaman ataupun bedengan yang sudah kita lakukan sekarang ini. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you